Chen, hati-hati, Qin Chen Boy. Murid semua orang tiba-tiba melebar, dan mereka berteriak kaget dan marah. Mereka ingin bergegas satu persatu, tapi sudah terlambat. Kekuatan ruang begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan yang bisa menghancurkan segalanya ini telah tiba di depan Qin Chen. Merasakan kekuatan ruang yang menakutkan ini, sedikit keganasan tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dewa Penghakiman Guntur. Raungan marah terdengar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen diselimuti oleh guntur yang tak berujung, dan cahaya guntur keluar dari tubuhnya seperti ular guntur yang tak berujung, melonjak dalam sekejap. Qin Chen tidak mundur tetapi maju, menginjak kaki kanannya di tanah, dan naik dengan ganas ke langit untuk menghadapi kekuatan ruang yang menakutkan ini. Ledakan. Guntur tak berujung dan kekuatan ruang luas di depannya bertabrakan dengan berani. Faktanya, dengan kendali Qin Chen atas dunia yang kacau, meskipun kekuatan ruang sangat cepat, dia masih memiliki kesempatan untuk menghindar di sini, ruang dan waktu berada di bawah kendalinya, tetapi Qin Chen tidak mengelak, karena dia tahu. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu dia mengelak, meski bisa lolos dari serangan kekuatan ruang ini, dunia yang kacau pasti akan diledakkan oleh kekuatan ruang ini, dan pada saat itu, Sisi dan yang lainnya akan tamat. Oleh karena itu, saat ini, Qin Chen hanya dapat secara tidak sadar mendesak kekuatan terkuatnya, yaitu kekuatan Dewa Penghakiman Guntur, untuk dengan gila-gilaan melawan kekuatan ruang ini. Dengan keras, cahaya guntur meledak, dan lautan menyapu. Guntur tak berujung, mekar kecemerlangan menyilaukan, bertabrakan dengan kekuatan ruang yang luas di bawah mata semua orang, menyebabkan ledakan tak berujung dalam sekejap. Suara ledakan terus-menerus ditransmisikan dalam kehampaan, dan dunia yang kacau terus mengeluarkan suara gemuruh dan ledakan. Gouwa dan yang lainnya diledakkan dalam ledakan tersebut, satu persatu membuka mulut mereka untuk menyemburkan darah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tuanku. Mereka tidak peduli tentang hal lain, mereka buru-buru melihat ke atas dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Dalam kehampaan, Qin Chen dihadapkan pada kekuatan ruang yang menakutkan, cahaya guntur dan kekuatan ruang terus-menerus terjerat, dan kedua belah pihak tiba-tiba mencapai keseimbangan tertentu. Kekuatan ruang terus melingkupi tubuh Qin Chen satu demi satu, dan darah berhamburan keluar dari tubuh Qin Chen terus-menerus. Jika bukan karena kekuatan guntur dewa yang berkuasa untuk membungkus seluruh tubuhnya, Qin Chen akan terkoyak oleh kekuatan ruang dalam sekejap terbuka. Chen, di bawah pohon iblis 10.000 alam, Qiansui dan yang lainnya tampak ketakutan, dan mereka melesat ke langit satu persatu, dengan gila-gilaan menjarah ke arah Qin Chen. Qiansui, jangan! Qin Chen menoleh, berlumuran darah, dan berkata dengan marah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan aliran darah. Pada saat ini, hampir tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, luka dan darah ada di mana-mana, dan semua organ dalam terkoyak oleh kekuatan ruang yang menakutkan ini. Tapi dia tetap tidak bergerak, seperti paku, dipaku dengan kuat ke kehampaan, dipaku ke langit di atas semua orang, menghalangi serangan mengerikan ini untuk semua orang, tanpa mundur. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan masih datang, Qin Chen seperti batu, berdiri di kehampaan, bertarung sampai mati tanpa mundur. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan ruang apapun keluar. Setelah menyebar, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang kacau ini yang dapat menolaknya kecuali dia. Namun, bagaimana mungkin Qiansui dan yang lainnya menolak untuk maju? Mereka menangis satu persatu, dan esensi dalam tubuh mereka terbakar. Satu demi satu segera, berubah menjadi matahari yang terik, dan mereka ingin mengorbankan diri untuk melawan yang satu ini demi Qin Chen. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Qiansui, kalian, hentikan. Kata Qin Chen dengan ngeri, menoleh untuk melihat Kaisar Yuming, dan meraung, Yuming, hentikan mereka sebelum kamu bergerak. Menghadapi mata marah Qin Chen, mata Kaisar Yuming hati bergetar pada saat ini. Dia, mantan 4 Kaisar Agung, tidak berani menatap langsung ke mata Qin Chen, dan buru-buru mengaktifkan sumber jiwa yang tersisa, langsung menghentikan Qiansui dan yang lainnya. Selain itu, sumber Kaisar Yuming turun secara langsung, berubah menjadi medan es, memadatkan dan memblokir tindakan Qiansui dan yang lainnya, dan memadamkan sumber api mereka. Kaisar Yuming, ayo kita pergi. Qiansui dan yang lainnya mengubah warna mereka dan berkata dengan marah. Teman-teman, bukannya aku bersikeras untuk menghentikanmu. Ini adalah jantung ruang. Jika kamu naik dan menghentikan serangan kekuatan ruang, maka aku akan mengambil risiko menyinggung anak Qin Chen, dan aku tidak akan menghentikanmu. Namun, tatap muka untuk jantung ruang ini. Bahkan kekuatan penilaian Qin Chen tidak dapat sepenuhnya dilawan,
dan Anda akan mati jika naik, itu tidak ada artinya sama sekali. Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat. Jantung angkasa, apa sebenarnya itu? Qiansui dan yang lainnya berkata dengan gemetar dengan wajah pucat. Jantung ruang dibentuk dengan memadatkan jalan ruang hingga ekstrim. Dalam hal kekuatan, itu setara dengan konvergensi jalan ruang alam semesta, dan alam semesta ini tidak sebanding dengan alam semesta awal manapun di alam semesta luar, laut. Setidaknya itu setara dengan alam semesta yang melemah. Ini adalah versi kental dari semua cara ruang di alam seperti dunia bawah. Jalan ruang di seluruh dunia bawah. Qiansui dan yang lainnya bertanya dengan gemetar. Ini hanya sebuah metafora. Nyatanya, dunia bawah adalah salah satu alam teratas dari lautan kosmik. Secara alami, jantung ruang ini tidak sekuat semua cara ruang di dunia bawah, tetapi yang pasti adalah ruang itu jantung kekuatan ruang di bawah kendali saya. Pasti di atas Kaisar Agung, belum lagi bahwa saya hanyalah sisa jiwa sekarang, bahkan di masa kejayaan saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan dapat menekan jantung ruang. Kata Kaisar Yuming dengan jantung berdebar. Faktanya, dia tidak bisa menekan jantung ruang yang belum tentu bisa ditekan, bisa dikatakan dia tidak bisa menekannya sama sekali, jika dia bisa menekannya, itu tidak akan membuatnya berubah warna. Bahkan tidak bisa menekan Kaisar Nether di masa jayanya. Wajah Qiansui dan yang lainnya tiba-tiba berubah, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menekan hati ruang ini? Wajah Kaisar Nether pucat, saya tidak tahu, jika saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya secara alami dapat menahan ruang ini tapi sekarang aku hanya sisa jiwa, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dan guntur Dewa Penilaian Qin Chen sangat menakutkan, tetapi itu adalah kekuatan paling kuat di lautan kosmik ini. Petik 2. Meskipun dengan basis kultivasinya saat ini, dia masih tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Dewa Petir Penghakiman, masih mungkin untuk menahan kekuatan ruang ini, doakan sekarang, kekuatan ruang ini berhati-hatilah untuk tidak terus menyerang, atau sebelum Raja Nether selesai berbicara, di ruang kosong di luar, ruang berbentuk berlian 361 derajat itu kristal sepertinya merasa bahwa serangannya diblokir, dan itu benar-benar berputar dengan cepat. Bersenandung, serangkaian kekuatan spasial yang aneh mekar seketika dari kristal luar angkasa berbentuk berlian, dan kekuatan spasial ini berubah menjadi serangkaian bilah spasial, memasuki dunia yang kacau lagi. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Yuming berubah drastis. Ini sudah berakhir. Jantung ruang tidak bisa mentolerir keberadaan apapun yang memprovokasi dia dalam kehampaan ini, dan jelas menolak untuk berhenti sampai dia menghancurkan dunia ini. Jika itu adalah orang yang kuat, kesempatan apa yang Kaisar Nether harus ajak bicara dan menghalangi pihak lain, tetapi jantung ruang di depannya hanyalah jalan ruang angkasa tingkat atas, yang hanya berisi hukum alam-alam semesta, jadi bagaimana dia bisa membujuknya? Tanda tanya. Hati-hati. Dalam ketakutan dan kemarahannya, Kaisar Yuming bergegas maju dengan tergesa-gesa untuk memblokir kekuatan ruang bagi Qin Chen. Saat ini, ia hanya dapat diperlakukan sebagai dokter kuda hidup, jika Qin Chen jatuh di sini, ia tidak akan bertahan sama sekali. Namun, sisa jiwanya berani mendekati tempat Qin Chen, dan terbang dengan keras, nafas di tubuhnya menjadi lebih lemah lagi, dan jiwanya bergoyang. Itu hanya jiwa yang tersisa, dan itu sudah terluka parah. Bagaimana itu bisa menahan kekuatan ruang, apalagi melawan, bahkan Qin Chen, yang terhubung dengan Dewa Petir Penghakiman bergelombang, dan kekuatan ruang tidak bisa melakukannya. Sudah berakhir, aku, Yuming, tidak akan mati di sini, kan? Kaisar Yuming memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tanpa diduga, diri yang jatuh dalam pertarungan dengan Kaisar Miekong saat itu telah mati di bawah hati angkasa ini hari ini, dan takdir benar-benar memainkan lelucon besar dengannya. Kaisar Yuming menyaksikan dengan putus asa saat kekuatan ruang bergulir menuju Qin Chen, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, tanpa tahu kapan, sosok kurus tiba-tiba menghalangi Qin Chen. Itu adalah gadis kecil yang tersenyum, yang telah tiba di sini pada suatu saat, membuka tangannya, dan berteriak keras pada kekuatan luar angkasa yang masuk. Kamu tidak boleh menyakiti kakak. Suara yang lemah dan marah tiba-tiba muncul dari langit dan bumi, dan itu jelas, sederhana, dan dipenuhi dengan emosi yang menyedihkan, dan disampaikan sekaligus. Tersenyumlah, cepat sembunyi, teriak Qin Chen dengan cemas. Tubuh Xiao Xiao sangat rapuh, bagaimana bisa menghalangi kekuatan ruang? Saya khawatir itu akan musnah dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya Qin Chen, tetapi orang lain di dunia yang kacau juga berubah warna. Xiao Xiao, cepat kembali, kata Gouwa dengan ngeri, bergegas dengan panik. Benci.
Qin Chen memegang pedang berkarat misterius itu, menggertakkan giginya dan melesat ke langit, bergemuruh, laut mati yang tak berujung melonjak, membungkusnya, dan menyapu ke arah gadis kecil itu dengan gila. Kamu tidak boleh menyakiti kakak. Gadis kecil itu berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak menyadari panggilan orang lain, tetapi berdiri diam, dengan mata tegas, dan berteriak lagi pada kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Jangan! Teriak Gouwa dengan air mata di seluruh wajahnya. Pada saat ini, adegan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu, kekuatan ruang yang luas runtuh seketika, meniup tubuh gadis kecil itu seperti angin musim semi, meniup rambutnya, membelai tubuhnya. Seperti angin musim semi dan hujan, dalam sekejap, semua kekuatan ruang menghilang, berubah menjadi embusan lembut ruang, menyelimuti gadis kecil itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di kehampaan, dengan keintiman yang tak tertandingi. Apa? Semua orang tercengang, melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Menjadi membatu. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya berada dalam krisis di dunia yang kacau. Di kolam Raja Hantu di luar, Wang Mingzu dan yang lainnya juga mengalami masalah. Ledakan. Air kolam gelap tak berujung diserap oleh Wang Mingzu dan Suang Wilaomo, dan berubah menjadi sumber terkuat di tubuh mereka, dan pada saat yang sama menyembuhkan Wang Mu. Sembuhkan kerusakan asli di tubuh Wang Mingzu. Akhirnya, setelah menyerap setengah dari air di kolam Raja Hantu, tubuh Wang Mingzu yang semula rusak sembuh total. Tubuh fisikku akhirnya sembuh. Wang Mingzu membuka matanya dengan keterkejutan di wajahnya. Meskipun tubuh ini milik Raja Hantu Hutan, penyembuhan tubuh fisiknya setidaknya berarti bahwa dia dapat secara tidak hati-hati menampilkan kekuatan terkuat dari tubuh fisik ini tanpa khawatir tubuh fisik akan kewalahan. Ini akhirnya kabar baik yang bukan kabar baik. Hah! Pada saat ini, Wang Mingzu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat kehampaan di luar istana Raja Hantu di atas, matanya perlahan menjadi gelap. Dia merasakan beberapa aura menakutkan, yang dengan cepat mendekat. Setelah sekian lama, penguasa area terlarang akhirnya tiba. Ketika wajah Wang Mingzu menjadi suram, Suang Wilaomo yang berada di sampingnya juga merasakan aura ini saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Tuan Wangu, penguasa area terlarang ada di sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suan Wilaomo buru-buru menatap Wang Mingzu. Terlepas dari status, dan kekuatan, Wang Mingzu jauh di atasnya. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang keberadaan Shao Chen tidak diketahui, kita tentu saja yang keluar. Aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik di tanah terlantar ini, leluhur Wan Guming mencibir. Sebagai mantan kaisar, dia secara alami memiliki kesombongannya sendiri. Hanya kita berdua. Setan tua Suangui terkejut, merasa sedikit bingung di hatinya. Dia tahu kengerian tanah terbengkalai, dan jika penguasa tanah terlarang dari tanah terbengkalai bergandengan tangan, mereka berdua saja tidak akan cukup untuk melihat. Meskipun Wang Mingzu berada di bawah komando mantan kaisar, tetapi bagaimanapun juga, jiwanya tidak pernah pulih, dan tubuhnya hanya milik Raja Hantu Hutan, jadi berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan? Apakah kamu takut? Wang Mingzu melirik Suangui Laomo. Tidak, setan tua Suangui buru-buru menyangkal. Ingat, kamu sekarang berada di bawah komando Chen Shao, dan kamu hanya beberapa detasemen 3. Aku takut padamu, apalagi detasemen 3, bahkan jika kaisar datang, di depan Chen Shao. Tidak, Chen Shao di depan belakang panggung, Anda harus berlutut dan memanggilnya. Kakek, di belakang panggung Tuan Muda Chen. Setan tua Suangui terkejut. Lupakan saja, aku tidak mengerti jika aku memberitahumu, pergilah bersamaku nanti. Ingat, dengarkan perintah leluhurku, dan jangan bertindak tanpa izin. Jika leluhur ini menyuruhmu melakukannya, lakukan lagi. Wang Mingzu dengan tenang melambaikan tangannya, berdiri langsung dari kolam Raja Hantu, boom. Kekuatan bergulir dari kolam Raja Hantu dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, memperkuat auranya. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di luar istana Raja Hantu. Ledakan. Beberapa aura mengerikan menyapu dengan cepat, dan dalam beberapa napas, mereka telah mencapai langit di atas aula Raja Hantu. Di atas langit, ada suasana suram, membuat aula Raja Hantu dengan cepat memasuki kegelapan. Beberapa sosok melangkah keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya. Ini adalah kumpulan master pertama dari area terlarang yang akan datang. Saya telah melihat Anda, tuanku. Banyak orang kuat di area terlarang yang awalnya menjaga di luar aula Raja Hantu bergegas keluar satu demi satu, memberi hormat dengan mata saleh. Apa yang barusan terjadi di sini?
Pemimpin zona terlarang memandang ke aula Raja Hantu tidak jauh, menyipitkan matanya. Kembali ke tuanku, aura spasial yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari kedalaman istana Raja Hantu sebelumnya. Di antara mereka, seorang pria kuat di area terlarang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Di antara kerumunan, Ming Dao dan Sagui tampak cemas, melihat jauh ke dalam aula Raja Hantu. Setelah mendengarkan narasi dari kelompok orang ini, pemimpin dari area terlarang mengerutkan kening dan berkata, "Oh, jadi, selain fluktuasi ruang sebelumnya, tidak ada gerakan lain di istana Raja Hantu ini." "Ya, itu pria itu mengangguk. Titik. Menurutmu apa yang harus dilakukan?" Penguasa area terlarang menoleh untuk melihat kerumunan. "Haha, aku akan menunggu untuk mendengar dari leluhur hantu naga." Tuan dari area terlarang berkata sambil tersenyum, tidak ingin menjadi yang pertama menonjol. Buang-buang waktu saja, aku menunggu begitu banyak orang, masuk saja dan lihat apa yang aneh di istana Raja Hantu ini." Sebuah suara menyeramkan terdengar. Saat berikutnya, sosok dalam bayang-bayang berjalan keluar, dan dengan roh jahat yang kuat, dia dengan cepat bergegas menuju istana Raja Hantu. Tiba-tiba, Evil Lord Wan Chen, istana hantu ini adalah targetku, kapan giliranmu melakukannya? Teriakan marah terdengar. Boom! Diiringi dengan teriakan marah, cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari kehampaan di kejauhan. Cahaya hitam ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan datang ke depan Wan Qi Siezun dalam sekejap, dan menamparnya dengan keras itu jatuh. Hah! Ekspresi Siezun Wan Qi berubah, dan dia buru-buru berbalik. Tiba-tiba, dua cakar tajam hitam pekat muncul di tangannya. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari cakar tajam, langsung menghalangi cahaya hitam yang menakutkan ini. Namun, aura pembunuh yang mencengangkan melonjak dari cahaya hitam. Aura pembunuh ini begitu dahsyat sehingga langsung merobek kehampaan di sekitarnya, dan niat merobek yang menakutkan mengalir ke tubuh Wan Cheng Saizun. Wan Qi Siezun terkejut, dan dengan keras, tubuhnya tiba-tiba meledak di bawah cahaya hitam, berubah menjadi kumpulan bayangan, dengan cepat. Dipadatkan kembali menjadi sosok Wan Qi Siezun di kehampaan tidak jauh dari situ. Wan Qi Siezun mengangkat kepalanya dan melihat dengan marah ke tempat asal serangan itu, dan berkata dengan dingin, "Tuan Makam Dewa Kematian, apa maksudmu?" Tuan lain dari area terlarang juga menoleh dengan dingin, mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba melangkah keluar, penuh energi kematian, mengenakan jubah, itu adalah pemilik Makam Dewa Kematian, menatap kerumunan dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Semuanya, pasti aku yang mengatakan ini. Raja Hantu Dunia Bawah membunuh bawahanku, dia adalah musuhku, sekarang, ada kelainan di istana Raja Hantunya, jadi tentu saja aku pergi untuk menyelidiki, apa maksudmu?" Master Makam Dewa Kematian menyipitkan matanya, "Sebelumnya, semua orang mengikutiku, aku tidak peduli, itu sudah baik, mengapa, apakah kamu masih ingin mendahuluiku sekarang?" Tuan Makam Dewa Kematian itu pembunuh, memegang sabit maut, dan menyapu semua orang yang hadir. Aura itu, perasaan bahwa jika ada perbedaan pendapat yang besar, mereka akan bertengkar. "Maju duluan." Wajah Wan Siezun dingin, dan dia berkata dengan cara yang aneh, "Tuan Makam Dewa Kematian, Raja Hantu Hutan adalah salah satu penguasa daerah terlarang di tanah yang saya tinggalkan, dan dia dapat dianggap sebagai mitra saya. Keluhan apa yang Anda miliki dengannya? Ini adalah masalah di antara Anda. Kapan balai Raja Hantu ini menjadi milik pribadi Anda di kuburan kematian? Atau, Anda menyombongkan diri bahwa kamu kuat, tetapi kamu mengabaikan semua orang yang hadir, seperti leluhur hantu naga dan lainnya?" Wajah semua penguasa area terlarang menjadi gelap. Memang, meskipun makam penguasa maut itu kuat, tindakannya sebelumnya agak terlalu arogan, mengabaikan tuan lain dari area terlarang yang hadir. "Dukun-dukun, kenapa kamu marah?" Pada saat ini, tawa ganas bergema di seluruh dunia. Ledakan. Di langit yang jauh, awan darah yang tak berujung melonjak. Awan darah pada awalnya tidak besar, tetapi setelah beberapa napas, itu menutupi langit dan menutupi matahari, berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, menutupi jutaan orang, dalam radius kekosongan di dalam. Semua pembangkit tenaga listrik di bawah lautan darah ini merasa bahwa ki dan darah mereka melonjak, dan darah di tubuh mereka sepertinya tidak terkendali. Leluhur hantu iblis darah. Semua orang mendengus dingin, langsung menekan darah di tubuh mereka dan menghilangkan pengaruh lawan pada mereka. "Hei, teman-teman, aku sudah lama tidak melihatmu, jangan datang ke sini tanpa masalah." Leluhur hantu iblis darah tertawa menyeringai, lautan darah yang tak berujung menyatu, dan dengan cepat berubah menjadi darah sosok berwarna, berdiri di samping pemilik makam Dewa Kematian.
Saya melihat leluhur hantu Suevin melirik semua orang, dan berkata sambil terkekeh, nenek moyang ini dipercayakan oleh Brother Deatgat untuk menangani keluhan antara dia dan hantu tua Senming. Sekarang ada perubahan pada hantu istana raja. Tidak peduli apa alasannya, seharusnya Brother Reaper akan menyelidiki terlebih dahulu. Jika benar-benar ada sesuatu yang aneh, semua orang ada di tempat kejadian, mungkinkah Anda hilang? Apakah menurut Anda begitu? The Bloodfiend Ghost Ancestor tertawa, dan pusaran darah berputar di sekelilingnya, seperti murid berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, menatap semua orang yang hadir. Iblis darah leluhur hantu, kebaikan apa yang diberikan oleh Tuan Makam Dewa Kematian kepadamu? Apakah kamu bertekad untuk membantunya? Xie Zun Wanqi berkata dengan dingin. Manfaat. Apa manfaatnya? Leluhur Suevin Ghost menjilat lidahnya dan memandang Evil Lord Wanqi, leluhur ini tidak tertarik pada hal-hal lain, tetapi pada makanan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa cacing dan cucu yang tak terhitung jumlahnya, dan leluhur ini telah memakan terlalu banyak energi hantu dan darah di tempat. Terlantar. Saya belum pernah makan energi dan darah belalang, dan saya tidak tahu bagaimana rasanya. Sepertinya akan mengalir ke bawah. Wajah Xie Zun Wanqi menjadi gelap, dan semua orang mengerutkan kening. Leluhur hantu iblis darah ini bukanlah orang yang mudah untuk dipusingkan, bahkan lebih merepotkan daripada pemilik makam dewa kematian. Pemilik makam dewa kematian setidaknya memiliki makam dewa kematian sebagai fondasi dan basisnya, tetapi leluhur iblis darah ini melahap ki dan darah di mana-mana, dan tanah yang dilaluinya dapat dikatakan tidak bernyawa, melahap ki dan darah untuk meningkatkan dirinya menyinggung dia. Bahkan lebih menyusahkan daripada menyinggung penguasa makam kematian. Hehe, Brother Suesa benar. Karena Brother Deat ingin menyelidiki terlebih dahulu, saya hanya bisa menunggu. Saat ini, Guilong Guizu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kakak bolong. Semua orang melihat satu demi satu. Sebelumnya, memang Brother Deatgat yang ingin menyelidiki Ghost King Hall, tetapi dihentikan oleh Brother Suan Gui. Kali ini Brother Suan Gui pergi ke suatu tempat, jadi sebaiknya biarkan Brother Deatgat maju ke depan. Dia tersenyum pada semua orang. Aku percaya kamu hantu. Melihat wajah Bolong Guizu yang tersenyum, semua orang mencibir di dalam hati mereka, kapan Bolong Guizu menjadi begitu cerewet. Tapi mereka jelas juga tahu apa yang dimaksud dengan leluhur hantu naga. Pada saat ini, jika mereka tidak bisa ikut campur, lebih baik tidak ikut campur dulu. Hantu tua Suangui tidak ditemukan dimanapun, dan tidak ada apapun di Istana Raja Hantu. Jika ada pertarungan nyata, itu akan tergantung pada situasinya. Nenek moyang hantu naga menangkupkan tangannya ke pemilik makam dewa kematian dan berkata, Saudaraku, tolong mati. Saudaraku, ayo pergi dulu. Aula Raja Hantu dalam sekejap. Melihat Aula Raja Hantu di bawah, ekspresi keganasan melintas di mata pemilik makam dewa kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menekan keras dengan tangannya yang besar pada kenyamanan berikutnya. Ledakan. Energi mati yang tak berujung mendidih dan melonjak dalam sekejap, ingin meledakkan seluruh istana Raja Hantu menjadi reruntuhan dalam sekejap.